Baiklah, kembali lagi dengan saya, Niwayan Dewi Stefani. Saya dari kelas 5 TI 4 dengan NIM 23024089. Di sini saya akan membahas mengenai forward chaining, yaitu penalaran maju. Apa sih itu forward chaining? Forward chaining merupakan salah satu metode penalaran dalam sistem pakar yang berbasis data-driven yang dimulai dari fakta menuju kesimpulan, digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru dari informasi yang diketahui. Selanjutnya, konsep dasar forward chaining. Forward chaining bekerja dengan memulai dari fakta awal yang sudah diketahui. Sistem kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan aturan atau rule yang ada dalam basis pengetahuan. Jika kondisi if dari suatu aturan terpenuhi oleh fakta yang ada, maka sistem akan menarik kesimpulan baru dari bagian then aturan tersebut. Kesimpulan baru ditambahkan ke dalam kumpulan fakta yang sudah ada. Proses ini diulang terus-menerus hingga tidak ada aturan lain yang dapat diterapkan atau tujuan telah ditemukan. Hasil akhirnya berupa pengetahuan atau kesimpulan baru yang diperoleh dari data awal. Proses atau langkah-langkah forward chaining. Yang pertama, menentukan fakta awal. Sistem mulai dari data fakta yang sudah diketahui. Fakta ini menjadi dasar untuk memeriksa aturan-aturan yang telah ada. Yang kedua, mencari aturan yang sesuai. Sistem memeriksa semua aturan dalam basis pengetahuan. Jika bagian if dari suatu aturan cocok dan fakta yang ada sesuai, aturan tersebut dapat diterapkan. Yang ketiga, ada menerapkan aturan atau rule application. Ketika aturan cocok, bagian then dari aturan tersebut dijadikan fakta baru. Dan yang terakhir, mengulangi proses. Sistem terus mencari aturan yang baru yang bisa dijalankan. Proses berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang cocok atau tujuan sudah tercapai. Contoh penerapan forward chaining. Pertama, fakta awalnya itu adalah hujan. If, jika hujan, maka jalan basah. Jika jalan basah, maka licin. Dan jika licin, maka hati-hati. Dari fakta hujan, sistem menemukan aturan 1, menghasilkan fakta baru jalan basah. Fakta jalan basah cocok dengan aturan 2, menghasilkan fakta baru licin. Dan fakta licin cocok dengan aturan 3, yaitu menghasilkan kesimpulan hati-hati. Kelebihan dan kekurangan dari forward chaining. Forward chaining mudah dipahami dan diterapkan karena alur penalarannya yang logis dan sistematis. Metode ini efektif ketika banyak fakta awal tersedia, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan baru secara otomatis. Pendekatan ini juga cocok digunakan dalam sistem pakar seperti diagnosis, deteksi kesalahan, dan monitoring. Meski dengan kekurangan, forward chaining bisa menjadi kurang efisien jika jumlah aturan terlalu banyak. Metode ini juga bergantung pada fakta awal yang lengkap dan terkadang menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan. Selain itu, pendekatan ini kurang sesuai untuk sistem yang memiliki tujuan spesifik, yang lebih cocok menggunakan backward chaining. Baiklah, masuk ke kesimpulan. Forward chaining merupakan metode penalaran maju yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui untuk menghasilkan kesimpulan baru. Prosesnya bersifat data-driven, di mana sistem bekerja berdasarkan data awal dan menerapkan aturan yang sesuai hingga mencapai hasil akhir. Metode ini banyak digunakan dalam sistem pakar seperti diagnosis penyakit, sistem deteksi kesalahan, dan sistem rekomendasi, karena mampu membantu proses pengambilan keputusan secara logis dan terstruktur. Meskipun sederhana, forward chaining tetap menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan kecerdasan buatan berbasis aturan, rule-based AI.
yang mendukung kemampuan sistem dalam berpikir seperti manusia. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.